Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Syazila, dan kali ini saya akan membahas tentang 10 soal TOEFL tentang struktur. Jadi langsung aja. Soal pertama, Alfred Adams has not blank. Dari kata has di sini kita bisa tahu kalau kalimat ini menggunakan present perfect tense. Dan setelah model selalu diisi dengan past participle verb. Jadi dari 4 pilihan ini memiliki verb yang menggunakan past participle atau verb 3, yaitu lived, lived, dan lived. Tapi bagaimana cara kita bisa memilih jawaban yang paling benar? Kita bisa lihat dari pilihan A, lived lonelinessly in times previous. Dari kalimat ini kita bisa langsung tahu kalau kalimat ini salah, karena lonelinessly itu tidak ada di kata bahasa Inggris. Selanjutnya pilihan B, never before lived soul. Ini juga tidak make sense sama sekali. Karena setelah kata not tidak diperlukan kata not lagi. Jadi never di sini adalah blending dari kata not ever. Jadi dua kata not tidak diperlukan. Misal kalau ini adalah jawabannya adalah, jadi kalimatnya akan menjadi Alfred Adams has not ever before lived soul. Jadi nggak make sense sama sekali. Sedangkan pilihan C, ever lived alone before. Dari sini kita bisa tahu kalau pilihan C adalah pilihan yang paling benar. Jadi jika disatukan, Alfred Adams has not ever lived alone before. Jadi sudah jelas. Dan dari kalimat D di sini juga sangat-sangat tidak make sense walaupun dibaca berkali-kali. Selanjutnya soal error di nomor 2. The Eiffel Tower was built the International Exhibition of Paris of 1889 commemorating the centenary of the French Revolution. Jadi errornya di sini adalah was built, karena untuk menghubungkan kata built di sini dengan objek the International Exhibition memerlukan preposition sebelumnya untuk menunjukkan kalau The Eiffel Tower ini dibuild untuk apa, untuk siapa, dan kenapa gitu. Jadi preposition yang di sini kita bisa menggunakan preposition for, yaitu menjadi the Eiffel Tower was built for the International Exhibition. Jadi untuk menghubungkan kalimat yang di depan sini dengan kalimat berikutnya adalah dengan preposition. Contoh lain misalnya bisa kita menggunakan preposition by atau from. Contohnya the Eiffel Tower was built by French engineer Gustave Eiffel. Contoh lain juga, the Eiffel Tower was built from 1887 to 1889. Jadi tetap memerlukan preposition untuk menghubungkan kalimatnya. Selanjutnya nomor 3. Researchers use blank that scientists create, such as about biology, chemical, and physics, to conduct their product research. Dari kalimat ini kita perlu membaca lagi. Kita juga harus menemukan apakah sudah lengkap, apakah sudah ada verb, sudah ada subjeknya. Dan karena di sini sudah ada subject researchers dan verb use, jadi kemungkinan di sini adalah menggunakan menambahkan noun di blanknya di sini. Jadi kita lihat dari pilihan pertama, their scientific paper. Researchers use their scientific paper. Nah,
Mungkin jika kalimat ini berdiri dengan subjek dan verb sendiri akan menjadi masuk akal karena menjelaskan kalau scientific paper ini milik researchers. Namun karena ada kalimat setelahnya, jadi possessive adjektif di sini tidak diperlukan sama sekali. Jadi pilihan A adalah salah. Selanjutnya pilihan B, the scientific papers. Pilihan B ini termasuk pilihan yang sangat tepat karena menjelaskan noun secara sendiri. Untuk pilihan C dan D memiliki kemiripan, yaitu menggunakan relative pronoun what di sini. Namun seperti tidak jauh berbeda dengan pilihan A, relative pronoun di sini juga tidak diperlukan dalam kalimat ini karena akan menjadi tidak masuk akal. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, the scientific papers. Selanjutnya, nomor 4. Food is, after all, an important part of Chinese culture, and mission controllers say it is important blank. China's space pioneers do not go hungry. Ya, sama seperti nomor 3. Untuk menjawab soal ini kita perlu membaca seluruh kalimat dan memahaminya. Kemudian kita bisa mengeliminasi tiap pilihan yang ada. Untuk pilihan A, so that. Jadi so that di sini menghubungkan dua kalimat yang menunjukkan sebab dan akibat. Dan pada kalimat ini kita tahu kalau akibatnya sudah dijelaskan, namun sebabnya tidak dijelaskan secara rinci apa sebab dari kalimat ini. Ya. Jadi pilihan A kurang tepat untuk mengisi blank di sini. Untuk pilihan B, di sini merupakan jawaban yang paling tepat menurut saya karena menggunakan infinitif, jadi menjelaskan lebih lanjut bahwa it is important to ensure that China's space pioneers do not go hungry. Jadi menggunakan infinitif di sini adalah pilihan yang paling tepat. Lanjut kita melihat pilihan yang C, make sure. Jadi make sure di sini termasuk pilihan yang tepat, namun kata di sini kekurangan infinitifnya. Jadi memerlukan kata to sebelum verbnya. Jadi to make sure. Jadi ini termasuk pilihan yang bagus, namun kurang tepat. Dengan pilihan D sangat-sangat tidak diperlukan untuk dibahas karena jelas tidak make sense jika dimasukkan ke dalam blank di sini. Jadi nomor 4 pilihannya jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 5, John's score on the test is the highest in the class blank. Dari pilihan jawaban yang tersedia dapat ketahui kalau pilihannya menjelaskan sebab kenapa John dapat nilai tertinggi di kelasnya. Jadi kita bisa lihat pilihan pertama dulu, pilihan A, he should study last night. Pada pilihan ini terdapat error karena untuk struktur should verb 1 hanya digunakan untuk menjelaskan present atau future. Seperti contohnya, I should eat my medicine right now. Sedangkan pada kalimat ini menjelaskan kalau dilakukan pada past, pada masa lampau, yaitu last night. Dan pilihan B juga kurang tepat karena konteks kalimat pertama bersifat positif. Kalimat he should have studied last night lebih pas jika si John dapat nilai yang terburuk di kelasnya. Jadi seseorang memberikan saran bahwa dia harusnya belajar kemarin. Pilihan C merupakan pilihan yang bagus karena menjelaskan kalau dia pasti sudah belajar kemarin malam. He must have studied last night. Sedangkan pilihan D di sini jelas salah karena kata to tidak diperlukan setelah
model. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. He must have studied last night. Selanjutnya nomor 6. Across the country, recreational and commercial fishers have been pointing fingers for decades over which group is responsible for blank stocks of sport fish. Dari sini kita bisa tahu ada kunci, yaitu pointing fingers. Pointing fingers di sini bermakna negatif, yaitu saling menuding, saling menyalahkan. Jadi verb for blank di sini bisa diisi dengan verb negatif. Dan dari pilihan-pilihan yang di bawah di sini kita bisa tahu kalau pilihan A dan B jelas salah karena memiliki makna yang positif, yaitu meningkat, berkembang, atau naik. Sedangkan pilihan C dan D bermakna negatif, yaitu menurun, menyusut, atau mengecil. Namun, di mana dari kedua pilihan ini yang paling benar? Kita bisa lihat dari prepositionnya, yaitu for. Dan yang pasti, yang sudah jelas, kalau ada preposition for, verbnya memiliki tambahan ing. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah D. Responsible for dwindling. Selanjutnya, astronomers on blank announced the discovery of a new and possibly abundant class of planets that has more in common with Earth than the uninhabitable gas giants previously discovered. Pilihan jawaban sudah sangat jelas setelah kita tahu titik-titik, setelah kita tahu blank berada setelah preposition on. Dan penggunaan preposition on yang paling tepat pada kalimat ini adalah C, karena preposition untuk nama hari adalah on. Sedangkan untuk pilihan yang lain termasuk benar apabila preposition diubah menjadi from. Contohnya, astronomers from University Research Labs, astronomers from NASA, astronomers from observatories, and etc. So, jawabannya adalah C, Tuesday. Astronomers on Tuesday. Selanjutnya, nomor 8. Nearly all the brown bears in the United States blank in Alaska, which has an estimated 30,000 to 40,000 brown bears, also called grizzlies. Jadi, untuk mengetahui jawabannya, kita perlu membaca dan mengeliminasi juga. Dan untuk pilihan A kurang tepat karena kata resident di sini lebih cocok digunakan untuk subjek manusia. Artinya pilihan B di sini sudah paling tepat karena menjelaskan kalau the brown bears in the United States live in Alaska. Oh ya, dari 4 pilihan ini juga memiliki arti yang sama, yaitu tinggal, menempati, atau hidup, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah B. Tapi kita bisa lihat juga pilihan C, reside, sama seperti pilihan A, lebih cocok digunakan untuk subjek manusia atau objek-objek benda mati. Sedangkan untuk D di sini inhabit lebih tepat apabila menjelaskan tempat yang lebih spesifik, seperti all the brown bears is inhabit in the forest, in the desert, in the sea, and which kind of sea. Jadi lebih spesifik, bukan hanya menjelaskan di kota mana, di negara mana, di provinsi mana, itu kurang spesifik. Jadi inhabit di sini kurang tepat. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah B, live. Selanjutnya nomor 9, crushed ice is used to cool drinks and is often applied to injuries where there is swelling to remove excess heat generated in the tissues. Dari 4 pilihan, kita bisa langsung tahu di pilihan A di sini adalah errornya karena
setelah to be, verbnya harus berbentuk past participle atau verb 3. Jadi seharusnya kata use di sini menjadi used. Jadi kalimatnya akan menjadi crushed ice is used to cool drinks. Bla bla bla. Jadi jawaban dari nomor 9 di sini adalah A. Sudah jelas ya. Oke. Selanjutnya nomor 10, the number of girls in school and women in parliament has risen, and their overall access to contraception has improved in the past decade. Blank new report. Untuk pilihan jawaban ini, kita bisa langsung tahu kalau jawabannya adalah A, according to A, karena ini menjelaskan bagaimana suatu informasi didapatkan berdasarkan dari laporan baru. Dan untuk pilihan A di sini memiliki struktur yang paling lengkap karena sudah terdapat verb dan prepositionnya untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan si frase new report ini. Selanjutnya yang pilihan B, according A, sangat tidak tepat karena tidak disertai preposition sebagai penghubung kedua kalimat, kedua kata according dan A di sini. Published in A juga kurang tepat karena kalimat di sini memberikan pernyataan dari suatu laporan, bukan membahas tentang tempat diterbitkannya informasi ini. Stated in A juga kurang tepat karena sebelum frase ini diperlukan subjek sebagai pelaku verb. Sebagai contoh, Edward stated in a deposition that he loves his brother and always will. Jadi menjelaskan subjeknya dulu. Si subjek ini menyatakan bahwa bla bla bla. Dan sedangkan di sini tidak ada subjek, jadi langsung informasinya. Jadi jawaban di nomor 10 ini yang paling tepat adalah A, according to A. Nah, karena kita sudah selesai membahas 10 soal struktur dari TOEFL, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar. Dan terima kasih. Bye-bye.